Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah dengan lisan kita, dengan hati kita. Tak lupa juga kita mohon ampunan kepada Allah atas segala khilaf kita. Baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Seringkali kita mengucapkan istighfar hanya di mulut, tapi tidak mengingat apa dosa kita dan benar-benar menginsafi dosa yang telah kita perbuat. Ingat dosa kita dan mohon ampun kepada Allah dan orang-orang yang telah kita zalimi. Baik, buat Anda yang baru bergabung, kali ini kita membahas ada mengenai tentang kebaikan. Berbuat kebaikan ternyata nggak rugi loh. Bener, tapi kenapa kok saya berbuat baik saya sering dizolimi orang? Kira-kira begitu ya Bu ya? Bu, Ya. Bu, baru kali ini saya dilihatin sama nenek-nenek ini. Oh ya. Nenek-nenek Maaf ya, matanya masih terang ya. Iya, saya juga kakek-kakek ini udah putih nih. Masya Allah, Allahu Akbar. Kali ini di segmen kedua sudah ada guru kita Ustazah Lulung yang akan mengkaji ya dan juga membahas tafsir dari surah Al-Isra ayat 8 sampai 14. Silahkan dibuka kitab Qur'annya, silahkan dibuka di aplikasi ataupun yang di rumah ada buku atau ada kitab Al-Quran, silahkan dibuka Al-Isra ya. 8 sampai 14. Silahkan Ustazah Lulung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya hati Indonesia. Mari kita baca dulu ayat-ayat Allahnya agar hati kita juga bercahaya. Disimak baik-baik Bunda ya, sayang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Wa yada'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kanal insanu ajula. Wa ja'alnal laila wan nahara ayataini famahawna ayatal lail. Wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlam mir rabbikum. Wa lita'lamu adadas sinina wal hisab. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Wa kulla insani azamnahu ta'irahu fi unuki. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Bunda, iya gitu ya. Bunda. Iya. Bunda-bunda. Iya, iya. Bunda. Iya, iya. Cakep. Itu namanya Bunda, udah hadir berarti Bunda yang CCM cantik-cantik manja. Nah, kalau bapak-bapak GGS ganteng-ganteng soleh. Kirain serigala. Serigala ya. Yes. Terima kasih Barakallahu Fikum Ustadz David Halik serta semua pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah baca di dalam surat Al-Isra ayat 8 sampai 14, ternyata memang gak rugi loh kalau kita tetap berbuat baik walaupun mungkin orang suka jahat sama kita.
Pokoknya kalau kita tetap berbuat baik bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kita baik, kita ngaji, kita baik sama tetangga, sama suami, sama anak ya. Itu semua kembali pada diri kita sendiri. Karena, moto aja apa moto banget? Oh banget. Karena kalau orang tetap berbuat baik sama orang mungkin yang jahat sama kita, itu berarti kita adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Karena kalau dia jahat kita tetap jahat sama levelnya. Masih ingat nggak Ustadz David? Ya. Yang kemarin kita omongin. Iya. Kalau ada orang jahat kita tetap baik berarti kita levelnya tinggi. Tapi kalau kita sama-sama jahat levelnya strawberry, mangga, apel. Sorry nggak level. Ya lupa Ustadz David. Iya. Nah tadi di ayat dinyatakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an. Sesungguhnya Quran ini yang Allah turunkan buat kita para muslimin muslimat. Yahdi lillati hiya aqwam. Dia memberikan hidayah petunjuk buat orang-orang emang yang istiqomah hatinya. Yang kuat imannya. Kalau nggak kuat ya udah. Disakitin dikit ngambek. Ya kan? Yeah. Disakitin dikit yalah pengen kabur. Ya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Kabur yuk le. Gitu. Padahal Yahdi lilati hiya aqwam. Dia memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang kuat hatinya. Ya kan? Wa yubasirul mu'minin. Dan Al-Quran ini memberikan kabar gembira buat orang hanya yang beriman. Jadi kalau dia yakin sama Al-Quran. Bahwa Quran bilang kalau kamu beramal soleh tetap baik. Pasti Allah balas. Barunya masuk tuh Quran. Tapi. Nah. Mau baca 1000 kali Al-Quran kalau dia tidak yakin gak akan masuk menjadi kabar gembira bagi hati kita. Allah. Maka Allah berfirman tadi dalam Al-Quran. Yubashirul mu'minin hanya berikan kabar gembira bagi orang beriman yang yakin kepada Allah. Siapa orang beriman? Gampang. Alladzina ya'maluna solihat. Orang beriman adalah orang yang tetap selalu berbuat baik, beramal soleh. Bukan beramal salah. Beramal soleh. Ya kan? Kita udah capek-capek katanya ngedidik anak. Tapi kok anak ada yang ngelawan. Udah namanya juga masih bocah. Apalagi Gen Z. Ya kan? Kan kalau zaman dulu kita mah kalau dinasihatin orang tua kita mah nunduk. Lulung jangan begini jangan begitu. Iya bah nangis. Tapi kadang-kadang ada juga yang iya bah pas balik. Abah galak banget sih. Nggak ikhlas hatinya. Tapi kalau anak zaman sekarang kan Gen Z dinasihatin nggak nunduk, nongak. Emang kenapa sih mah? Bener nggak? Emang kenapa sih mah? Terus pikiran kita ngelawan nih anak, ternyata bukan ngelawan pak. Dia adalah anak yang jujur. Dah kita tetap baik sebagai seorang ibu, kenapa? Ya maluna solihat. Pemirsa? Ya gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu beramal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Karena apa? Janji Allah lagi nih. Alladzina ya'maluna soleh, orang beramal soleh, maka kami berikan dia ajron kabiro. Annalahum ajron kabiro, kami berikan dia pahala yang sangat besar. Maka dari itu tadi dalam ayat dinyatakan wakafa, ya kan? Ikro kita baca makanya Qur'annya. Maaf banget punten, bunda-bunda soleha punten, ayahanda yang soleh. Kita kalau baca Al-Quran ini bukan sekedar baca tapi mudah-mudahan kita bisa amalin. Biar kata cuma 3 ayat, 4 ayat diamalin pahalanya gede. Ibu aja udah ngamalin ayat tuh. Ya kan? Dinyatakan apa? Kalau kita menuntut ilmu, wala takfu ma laysa kalabi ilmun. Kamu jangan ngomong kalau nggak ada tahu ilmunya. Ibu datang ke sini. Insya Allah pulang dari sini yang pada sakit jadi sehat. Ya, yang berkah jadi tambah berkah. Yang sakit kaki hilang sakitnya. Yang sakit gigi hilang giginya. Ikro kita baka, bacalah kitabmu, kafa binafsika, cukuplah dirimu sendiri bisa menjadi ayat-ayat dalam kehidupan. Iya ya, kenapa juga kita gak berbuat baik? Allah udah baik banget sama kita. Kenapa juga gak berbuat baik? Anak kita biar katanya begitu hatinya selalu ngedoain orang tuanya. Anak juga gitu, iya ya kenapa gak berbuat baik? Orang tua kita udah sangat banyak berkorban, ya gak sih Bu? Di sini ada anaknya 4 orang, ada anaknya 5, ada yang belum punya anak. Ada yang anaknya lagi sakit. Nah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita beriman kepada Al-Quran, tetaplah beramal soleh. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Kira-kira seperti itu Ustadz David. Baik, terima kasih banyak Ustadz Lulung. Bu. Yeah. Berbuat baik jangan ditunda.
Tunda, kalau kita ditunda-tunda. berbuat baik sama diri kita sendiri, insya Allah akan berbalas kebaikan dengan kita. Amin, Kadang-kala amin, udah buat amin. baik, tapi kita dapat sesuatu seolah-olah nggak sesuai dengan kemauan kita gitu. Itu Ustaz, banyak ya. tuh. Ada kan kayak Kepengennya gitu. A dapatnya B. Nah, Gimana dong? Ya, nanti kita coba kasih tanya ke ibu-ibu ada nggak yang punya pengalaman kayak gitu. Seperti Silakan itu. angkat tangannya, Bunda. Silakan ibu atau bapak angkat tangannya. Silakan kalau nggak angkat tangan saya Ayo, angkat yang- kaki. Ya. Jangan dong. Oh, jangan ya. Iya, iya. Silakan Bunda, Fadal. Waduh. Ke Pondok Aren naik patas. Cakep. Kerudung oren belum lunas. Yeah. Udah. Udah. Enak aja. Udah. Iya, iya. Waduh, Kirain. lunas, Bu. Enak aja. Ustaz David yang bayarin ya? Saya. Ah, iya. Bos. Silakan. Silakan Bunda, nama dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohayanti Cakep Siti Rohayati. dari Masya Majelis Allah. Taklim Al-Ikhlas Al-Ikhlas. RW Alhamdulillah. 09 Masya Allah. Bumi Bekasi Baru Utara. Ya. Ya. Saya mau bertanya Bu Ustazah. Boleh, Ya. Bu. Sama saya sama Ustaz David Halik. Lo siapa nih? saya. Dengan Ibu saja barangkali ya. Boleh. Silakan. Ini ada anak tetangga yang mengalami KDRT, Oh. kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu baru Ya. KDRT ya. Gimana Iya. KDRW? Coba. Baru KDRT tuh. Lanjut. Dalam hal ini bolehkah saya sebagai tetangganya menolong anak tersebut dan merawatnya? Oh, Dan maksudnya gimana nih Ibu misalnya Saya apa yang menolong. kira-kira mau Ibu lakukan bentuk pertolongannya seperti apa? pertolongannya Perlawannya ya seperti misalnya apa? kalau ada yang cacat diobatin gitu Oh. ya, Yang kemudian sakit dirawat diinin, sampai sehat kembali. Terus Ya. Masya gitu. Allah ya. Nah, kemudian bagaimana Bu menurut pandangan Islam atau hukum Islam ya? Karena ini termasuk ikut campur dalam rumah tangga orang lain. ya. Ya, bagaimana Bu menurut hukum Islamnya? Hanya Baik. itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Lulung. Jadi. Kaget saya. Iya. Mohon izin Ustaz David dan semuanya ya. Cahaya hati. Indonesia. Nah, jadi kalau kita misalnya ada tetangga mungkin anaknya di KDRT sehingga mungkin kita tahu dia babak belur. Kita boleh aja ngerawatnya tapi kita izin dulu. Misalnya nih, dia udah gak diurusin sama orang tuanya. Udah pergi kamu dari sini. Udah digebukin segala macam, akhirnya dia pergi, dia gak ada tempat berlindung. Akhirnya baru kita samperin, kenapa nak gitu kan ya. Gini-gini ada nangis segala macam, baru kita rawat. Nah kalau kita kenal sama ibunya, kita ngomong, Bu daripada ntar anak ibu di KDRT lagi sama bapak, kan ibu juga gak berani ngelawan gitu ya. Ini saya coba rawat, karena apa? Karena ini masalahnya kan saya udah belajar dari para guru-guru, tadi dinyatakan dalam surat Al-Isra kan, Iqra kitabaka. Kafa binafsika, bacalah Qur'anmu. Jadi saya ngebaca situasi, baca Al-Quran. Ini kalau nggak saya turut untuk yang namanya menolong, bukan ikut campur ya Bu gitu. Ini saya merasa nggak enak, kenapa? Kan kita harus yang namanya bertetangga saling tolong menolong. Ya nggak jemaah? Ya nggak pemirsa? Ya nggak? Semangat, ya nggak? Kita pembela wanita. Jadi dalam rangka ta'awanu al birri wa taqwa, saling tolong menolong boleh Ibu. Tapi ngomong dulu sama yang bersangkutan. Karena nanti kalau kita main ambil aja, ntar dia mana anak kita. Kan kadang emang orang tua gitu ya, nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai sih ada KDRT. Jadi yang pertama mudah-mudahan dengan niat ta'awanu alal birri wa taqwa, insya Allah Ibu mendapatkan pahala. Tapi yang kedua nggak cuma nolongin anak ini luka-luka luar. Kan tadi Bunda bilang kasihan dia babak belur, kita mau obatin luka-lukanya. Tapi kan yang lebih parah adalah luka dalam hatinya. Luka batinnya. Bagaimana dia harusnya punya orang tua yang melindungi tapi kok seperti itu. Balik lagi ke pola asuh orang tuanya. Kenapa orang tuanya seperti itu? Kenapa dia berbuat, apakah turunan dulu dia digituin juga? Kan kadang dulu digituin sama orang tua dia nurunin ke anaknya. Anaknya nurunin lagi ke anaknya. Nah ini harus kita stop. Maka ngobrol, deep talk, you know. Yes. Deep talk you know, ngomong lebih dalam kepada ibunya, ada apa Bu? Panggil ahli, panggil Ustazah Lulung, panggil Ustaz David, ngobrol, panggil psikolog, you know. Psikolog, nah gitu. Ngobrol, karena apa? Satu, kalau ada orang yang memang seperti itu, tidak bisa langsung cuman luka lahir, tapi batin. Satu-satunya adalah tadi, yubasirul mu'minin. Quran kabar gembira bagi orang beriman, alladzina ya'maluna solihat. Maka kita
tularkan amal soleh kepadanya. Salah satunya tadi menolong tetangga kita. Yang ketiga. Biar melek. Abisnya aku lihat tuh di belakang ada yang jider. Ngaji nyender. Jadi biar semangat gitu loh ya. Jadi mudah-mudahan dengan niat ibu yang sangat bagus ya, Ibu Rohayati, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Karena memang kita bukan niat ikut campur, tapi saling tolong menolong. Jangan sampai sama tetangga cuma bisanya minjem duit doang. Giliran tetangganya butuh pertolongan, kita nggak mau. Itu nggak boleh. Jadi dalam suka dan duka kita saling tolong menolong. Karena tetangga ada 3. Satu, ada tetangga yang punya 3 hak. Dia tetangga kita, dia saudara kita, dan rumahnya dekat kita. Itu yang 3 hak. Yang kedua, yang punya 2 hak. Dia tetangga kita, tapi bukan saudara, tapi dia tinggal dekat kita. Tapi ada 1 hak. Dia tetangga kita, hanya tetangga, bukan saudara, dan juga tidak dalam satu iman. Kira-kira begitu Bu ya. Puas Bu? Anda puas, saya lemas. Masya Allah. Bu, Pak, kalau ada yang ngalamin KDRT di rumah ya, baik itu tetangga kita ya, baik itu yang mengalami istrinya atau anaknya ya, itu coba cari penengah dulu, orang yang bijak ya. Bisa tokoh agama setempat, RT atau RW ya, buat bisa cari solusi. Karena di dalam Islam tidak pernah diajarkan kekerasan terhadap pasangannya. Tidak pernah diajarkan kekerasan kepada anak-anaknya juga. Jadi ini biar lebih paham semuanya. Ya Bu ya? Bu, Pak, ini Bapak iya apa iya nih? Ini ciri-ciri orang soleh memang kelihatan di Masjid Al-Muhajirin. Orang soleh itu kalau ada yang tausiah, matanya terpejam, palanya tertunduk gini. Tadi ngomong apa dia? Baik, kita akan berbagi keberkahan buat semuanya. Ya, tentunya bersama dengan Luwak White Coffee dan juga Ustazah Lulung. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Nah, sekarang kita ada kuis Cahaya Hati Indonesia. Saatnya kita berbagi hadiah untuk pemirsa dan juga tentu saja Bunda dan Ayahanda yang ada di bersama kita. Nah, kuis Cahaya Hati Indonesia ini berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Bunda, mau dapat hadiah enggak? Pemirsa, Ayahanda mau dapat hadiah enggak? Nah, kalau mau coba dong jawab pertanyaan dari Umi ya. Siapa tahu yang bisa jawab akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi ingat dipotong pajak loh ya, dipotong pajak. Oke, siap-siap. Umi mau nanya ya yang jawab, tapi nanti sih harus ke depan dulu sih Umi lihat dulu ya. Pertanyaannya adalah jeng jeng jeng. Luwak White Coffee. Pertanyaannya adalah apa tema kita hari ini? Ini Ibu yang nunjuk duluan. Silakan Bunda ke depan. Yang lain pada bengong. Terpesona ya mau Umi ya. Silakan Bunda sini saya kasih mic-nya dulu ya. Oke, namanya siapa Bunda? Assalamualaikum, saya Fitria dari perwakilan Miftahul Ulum. Miftahul Ulum namanya Fitria. Lahirnya pasti Idul Fitri ya? Insya Allah. Saya namanya Fitria. Oke, tadi kan Ibu udah nunjuk tangan nih. Kira-kira pertanyaannya tadi apa sih tema kita hari ini dalam taklim kita ini? Izin menjawab ya Ustazah? Ya. Temanya hari ini nggak rugi loh berbuat baik. Coba sinian dikit, kok Ibu kayaknya marahan sama saya? Sinian dikit. Udah. Oh udah. Gak rugi loh. Nggak rugi loh berbuat baik. Jadi bener nih Ibu pengen selalu berbuat baik. Insya Allah. Beneran. Insya Allah. Walaupun orangnya mungkin gak baik. Insya Allah. Insya Allah. Oke, jawabannya benar sekali. Jadi selamat ya Bunda. Alhamdulillah. Jangan lupa potong pajak. Dan jamaah semua tetap semangat ya. Kalau gitu jamaah, Bunda semuanya jangan kemana-mana ya. Oh iya, Ibu emang kenapa? Aku masih ngeliatin aja saya suruh pergi. Belum dapat hadiah? Oh iya lupa.
lupa, Masya Allah. Iya ya, orang hadiahnya tadi saya mau bawa. Iya ya udah deh. Bagaimana jawabannya tadi benar nggak? Masya Allah, silakan Bunda. Alhamdulillah. Boleh, ya. Masya Allah. Ntar ini kalau kelihatan pada minta traktir loh. Iya, Taruh pasti. lagi. Gua Pegang umpetin aja, pegang. aja ya, Ngomong, umpetin ya. Jadi selamat ya Bu. Silakan Bunda. Barokallah. Barokallah. Baiklah, selamat ya semuanya. Jangan lupa dipotong pajak. Jangan pelit ya. Dan kita semua masih tetap semangat. Insya Allah. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Aduh.